Nah, di sini saya mau bercerita atau berbagi pengalaman ya, atau berbagi kisah, sebuah kisah mistis yang mungkin saya alami ya, ketika saya bertetangga sama rumah kosong di sebelah rumah saya. Nah, di situ awal emang aku cuek ya, karena kan udah nggak itulah bodo amat gitu kan ya. Ketika awal kali pindah fan aja ya, dan nggak ada gangguan kayak eh, yang terlibat oleh makhluk astral itu nggak ada ya. Tapi seiring berjalannya waktu itu banyak sekali ya, kayak ketika aku tidur terus tiba-tiba itu susah bangun, kayak ada yang nindih atau istilah tindian itu ya, itu sering juga terjadi padaku. Dan juga di sini ketika saya lagi di rumah sendirian ataupun di rumah ada cuma 2 orang, itu kayak udah serasa kayak di hutan gitu ya guys ya, karena untuk penduduk di daerah rumahku sini, terutama di blok C ini ya, itu mayoritas orangnya itu kayak itu sistem perumahan gitu ya, jadi individualismenya itu tinggi, sehingga itu yang membuat kita itu nggak kenal satu sama yang lain, mungkin sekedar hanya say hello aja ya. Nah, untuk awal kali pindah ya, ini saya cerita dari awal. Saya sebelumnya itu kan tinggal di Prapen, daerah Wonocolo Sidoarjo ya. Di situ kemudian ketika rumahnya dijual, terus dibelikan di daerah Sidoarjo. Nah, di situ ibu saya nggak cocok ya, jadi pengennya tinggal di Surabaya aja, karena kan kota, terus mau cari apa-apa itu ada mudah dan terjangkau juga untuk masalah jaraknya, jadi nggak perlu jauh-jauh kita mencari misal sayur atau apapun ya. Jadi ibu pun menolak untuk tinggal di Sidoarjo, karena sudah dari kecil itu hidup di Sidoarjo, jadi kayak bosen lah ya kalau kita sendiri. Nah, ketika awal kali pindah di sini itu ya fan aja, nggak ada hal-hal yang kayak membawa kita itu untuk takut ya, untuk merinding atau apapun itu nggak ada, karena ya mungkin kita itu cuman di sini niatnya baik, karena cuman untungnya saja ya rumahku ini dibuat untuk tempat beribadah, kayak misal sholat, ngaji gitu ya. Jadi untuk gangguan-gangguan untuk sementara aman, nggak ada gangguan-gangguan yang melibatkan untuk makhluk astral datang di rumahku. Nah, ketika saya mulai cerita, ketika saya udah tinggal di sini itu berjalan kurang lebih 3 tahun sampai 4 tahunan. Nah, di situ saya mulai kayak penasaran, ini rumah ini kok nggak dijual aja sih, kenapa kok dibiarin terbengkalai gitu ya, kan kalau dijual kan lumayan dapat fee, dapat uang juga kan ya. Nah, ketika aku udah kayak lihat-lihat dari depan ya, sempat juga sih ada kayak orangnya yang punya itu nyambangi rumah itu, sempat juga. Cuman di sini saya berpikir kenapa nggak ditinggalin gitu ya, kenapa aku nggak tinggal di situ, apa mungkin dia udah punya rumah lain, atau dia di situ diganggu sama makhluk astral ya. Tapi ya nggak tahu juga sih, karena itu pribadinya yang pemilik rumah ya. Cuman di sini saya menjelaskan, di sini itu nggak enaknya tinggal sebelahan sama rumah kosong ya, takut was-was ketika kita misal kerja terus pulang malam jam 12 itu, di situ baru kita ngerasa untuk gini ya, berarti kalau tinggal di sebuah rumah yang bersebelahan sama rumah kosong kayak menantang banget gitu loh, kayak kita itu
merinding gimana gitu ya kalau ketika kita melihat rumahnya. Tapi saran saya selalu dan senantiasa kalian ingat kepada Yang Maha Kuasa ketika kalian dideketin atau kayak merasa merinding gitu ya. Jadi untuk istilahnya perisai buat kita sendiri. Nah, awal ya kayak gimana ya, aku itu ngerasanya ya biasa aja, terus lama kelamaan itu sering kayak diganggu ketika pas tidur, terus kayak tindian, kayak mau bangun susah, mau melek susah, mau ngomong juga susah, jadi nggak bisa apa-apa, cuman kayak gitu toh. Kemudian setelah itu mungkin kayak hal-hal yang sewajarnya ya merinding gitu kan ya, cuman ya nggak aku pedulikan, karena kalau kita memperdulikan nanti ya resikonya ya dia menampakkan diri kepada kita gitu ya. Untuk problem yang kedua mungkin ini untuk kayak enak nggak sih mungkin problem yang kedua ini pertanyaan dari teman-teman mungkin ya, kenapa masnya kok cari rumah atau tanah yang bersebelahan sama rumah kosong? Ya jawabanku ya emang adanya itu, jadi ya aku pilihnya ya itu. Terus juga mungkin pertanyaan dari kalian sekalian, ini saya perwakilan sekalian ya, kenapa masnya nggak milih tinggal yang lebih layak lagi, yang nggak ada gangguan-gangguan kayak gitu? Sebenarnya ada, cuman harganya itu mahal, dan kebetulan ya di sini itu harganya murah. Jadi ya siapa sih yang nggak mau barang murah, terus juga rumahnya itu tanahnya gede gitu kan ya, pasti tergiur apalagi di pusat perkotaan. Terus nomor 3 ya, ini mungkin pertanyaan terakhir bagi kalian yang saya wakili sekalian ini, kenapa masnya itu nggak cari tahu aja atau cari informasi ya tentang rumah tersebut gitu. Nah, jawabanku simpel sih. Untuk hal-hal yang kayak gitu yang sekiranya aku nggak terlalu penting buatku ya, kan itu tetangga gitu loh, bukan saudara. Kecuali kalau saudara ya baru kita respon gitu ya. Ini tetangga ya udah, mau dia juga cuek sama rumahnya ya aku juga ngapain juga ngepoin orang yang kayak gitu ya. Tapi di sini saya itu sih pernah ketemu sama pemilik rumah, dan di situ udah kayak cuman nemplok lihat-lihat aja, habis itu pulang. Orangnya katanya tinggal di Bendul Merisi situ ya. Terus kenapa juga ya nggak dijual aja ataupun direnovasi atau dibuat layak dihuni lah, jangan kayak gitu, maksudku kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. See you next time. Terima kasih telah mendengarkan video atau cerita hal yang serem ini. Yang nggak serem sih sebenarnya, ya wajar lah ya kayak gitu. See you next time aja. Silakan tulis di kolom komentar apabila ada yang mau ditanyakan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.